Sudah ya? Oke, kita lanjut. Tadi di sini jadi di sini step X37 otomatis berbentuk apa namanya? Menggunakan fungsi cut ini, otomatis dia kelasnya dia tipe data vektor ini kan berbentuk vektor, kan? Berbentuk vektor di mana isinya ada 3 kategori, low, medium, high. Nah, di sini misal kita menggunakan fungsi cut kan, fungsi cut. Nah, kan sudah ada kan, sudah lagi ya di sini. Misal bisa juga menggunakan if else, tapi di sini teman-teman harus hati-hati kalau menggunakan if else karena dia vektornya gitu. Misal akan berbeda hasilnya, misal saya coba. Oke. Jadi misal ini set population kan dia vektor kan, vektor numerik. Misal dia kurang dari 9 pilih, jadi misal dia nilainya 3000 akan di misal if else ini kan argumennya if else di sini logikalnya testnya, terus yes-nya nilai return yes-nya akan bernilai apa, misal low, terus untuk no dia akan bernilai apa di sini, untuk no ini dia akan dites ulang. Nah tapi di sini salahnya misal kita pakai yang ini, dia kan betul true false, misalnya di sini baris kedua true, tentu dia di sini false kan, false. Berarti dia harusnya baris pertama itu bukan low, di sini baris kedua low. Tapi karena di sini apa namanya digunakan fungsi if else lagi, dia kan mengetes mengetes apakah dia kurang dari 10.000. Jadi dia lebih dari 10.000 dia dikategorikan high. Nah, di sini salahnya dia akan berbeda, sebenarnya dia nggak ada low sama sekali karena dia menggunakan fungsi yang terakhir ini. Jadi yang kita tadi apa di tes yang ini bisa sih teman-teman pakai if else, tapi jangan satu fungsi if else, nested if else nggak bisa nested if else. Jadi misal di sini kita pakai A saja, tapi misal bisa sih teman-teman pakai ini, tapi harus didefinisikan lagi. Misalkan tadi operator n-nya itu apa namanya, ampersand ya kan, ampersand. Jadi misal teman-teman harus begini, lebih dari 3000 di ampersand, terus bisa sih teman-teman di sini kan bagusnya itu RStudio IDE-nya kan dia di konsolnya dia langsung apa namanya, kalau di run di sini dia akan memasukkan kode yang ini seluruhnya. Misal kontrol enter di sini saja, misal salahnya nah, di sini kan baru dia sudah bisa ya. Oh berarti yang high itu harus didefinisikan lagi. Jadi teman-teman nggak perlu pelajarin yang DPOS-nya, tapi mungkin bisa teman-teman pelajarin sendiri DPOS-nya seperti apa. Yang penting itu kita menuliskan algoritma untuk tesnya itu sudah benar logikanya. Tapi yang paling sering digunakan ini sih yang fungsi cut. Kalau versi misal, jadi sini saya menggunakan fungsi for, nggak usah dibahas nih waktu kita lanjut dulu. Nanti ini sebagai tambahan saja misal. Ya, ini untuk income-nya, kita buat income juga. Jadi dia pendapatan misal rendah itu rendah, low income, medium income, terus high income, terus misal apalagi bisa. Misal kita membuat tabulasi untuk mendapatkan tabel frekuensi. Misal kita membuat tabel frekuensi 2 arah.
tabel kontingensi. Tabel apa ya? Kontingensi dua arah. Jadi ada dua variabel. Kita akan menggunakan dua variabel kategori. Kategori dari grup populasi sama grup income. Jadi di sini fungsinya menggunakan table otomatis di sini yang gear pivot jadi coba kita lihat gear pivot. Nah, di sini nah, di sini dia low medium income yang grup populasi yang jadi namanya garisnya, terus yang jadi kolomnya itu grup income. Nah, ini kan tabel potensi sudah dua arahnya sudah jadi. Dimana di sini X ini misalnya garisnya itu vektor yang bertipe faktor. Ini juga vektor yang bertipe faktor. Nah, di sini dari tabel ini dari kelas tabel teman-teman bisa langsung kelasnya itu table kan, teman-teman bisa langsung konversi menjadi data frame menggunakan as data frame. Jadi sehingga hasilnya seperti ini. Misal untuk variabel pertama low dan low income 8, ini 8 misal, terus medium low income 5, nah kan di sini kan itu dari table menjadi tabel provinsi. Terus ada jumlah berbaris. Jadi di sini margin table, menggunakan margin table. Jadi di sini ini tabelnya apa namanya? Di sini x-nya berbentuk table. Misalnya x sama dengan di sini argumen x-nya kan marginnya 1, artinya dia akan mengindikasikan rows. Sini sebenarnya teman-teman bisa lihat di dokumentasi di sini. Vector giving the margin to compute sums. Misalnya format x1 indicates row. Jadi dia akan menghitung misal perbarisnya 8, 13. Jadi di sini yang low berapa? 8, 13, 5. Berarti dia hasilnya 26. Kan low-nya untuk 26 perbarisnya kan. Medium ada 18. Height-nya ada 6. 3 tambah 3. Terus kalau misal marginnya 2, I-nya 2. Misalnya low. Misal marginnya 2, 8 tambah 5, 13. Terus ada 24. Ya, begitu. Terus lanjut ke proporsi tabel. Jadi kita menggunakan prop table, di mana di sini menggunakan apa namanya? Menggunakan objek table tadi. Prop table misal dari W, di sini akan menghitung proporsi masing-masing sel, tapi seluruh total. Misal seperti 8 per total ini semua. Jadi bentuk kalau misalnya di sini ada margin 1, berarti per barisnya misal nah ini per baris, ini per baris low-nya berapa, misal 8 dibagi 26 hasilnya 0,307, misal 8 dibagi 2, nah kan sama kan. Terus margin misal kedua per kolom berarti dia dari low income-nya kan, nah jadi dari per kolom untuk itu sehingga ini. Lanjut ke visualisasi data. Oke, langsung lanjut ke visualisasi. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Untuk saya sih nggak ada yang perlu ditanyain. Soalnya teman-teman itu ada, ya, ada ya, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin kita lanjut ke visualisasi data. Misal untuk fungsi Windows sendiri, misal teman-teman ingin tidak pakai di viewer di sini, misal teman-teman mau menggunakan ini, misal kalau pakai fungsi Windows dia kan ada plotnya sendiri, ada window-nya sendiri. Misal kita plot kolom ketiga sama plot X, ini untuk Y-nya, ini untuk X misalnya. Nah, di sini coba kita lihat kolom ketiga itu apa? Kolom ketiga itu iterasi, jadi sudah benar. X-lab itu argumen untuk menambahkan X labelnya. Misal kita plot langsung terus saja.
nanti munculnya di sini, munculnya di sini. Window kalau menggunakan fungsi Windows, teman-teman bisa sih misal close di sini langsung otomatis dia akan ganti di sini. Browser dia sudah jadi partner. Nah, terus tadi oke aja. Ini X-nya kan X lab iterasi. Nah, teman-teman bisa lihat juga sih di sini. Misal di sini teman-teman plot, berarti di sini sebenarnya ada dua apa namanya? Misal plot ini sebuah fungsi tapi dari dua package. Nah di sini ada dua package ternyata dari base dan graphics. Makanya kita yang pakai yang ini sih, otomatis yang ini ganti executing. Di sini ada argumennya misal xy, terus di sini titik-titik artinya dia banyak argumen yang bisa digunakan, misal argumen to be passed to method such as graphical parameter, misal di sini xlab, xlab, ylab, terus PC. Untuk call itu dia sebenarnya apa namanya, untuk colornya, misal ada yang di reverse, misal blue, otomatis warnanya blue, terus misal green bisa juga. Kalau dua itu bisa juga sih kayaknya kalau misal menggunakan RGB, ada 6 kan, ada 6. Kalau itu kayaknya itu putih. Nah hitam kan, kalau dia berbentuk RGB bisa juga langsung black, bisa lewat mana ya? Nah, kolomnya sini bisa, teman-teman bisa lihat di sini fungsi colors, teman-teman bisa apa, bisa for itu kan color yang sudah didefinisikan. Snow, snow kelihatan kan putih, yellow for maka dia yellownya ada sedikit apa hitam. PCH itu tadi apa ya, ini bentuk 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 apa ya, bentuk itunya dotnya. PCH 16 itu bentuknya ini saya dapat sebuah fungsi di mana dia memperlihatkan bentuk dari bentuk dari PCH. Misal 16 tadi kan ini kan 16, misal teman-teman mau segitiga misalnya 17. Nah tentunya kayak gitu kan visualisasi datanya. Terus itu PCH sama call sudah kan, except juga layer sudah, yaitu titelnya, mainnya itu judul plotnya sekitar plot. Saya juga pakai sub, berarti ini sub mainnya, sub apa namanya, judul 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 subnya. Nah di sini judul subnya terlihat iterasi terus tekstur, terus lagi ada yelim. Misal teman-teman nggak mau codingannya itu apa, barisnya bisa apa namanya, uretnya potong gitu, misal 16 dipotong nggak langsung, teman-teman bisa ke tools, terus global option, di sini ada namanya software, jadi dia akan apa ya, dalam satu baris itu tidak ditampilkan memanjang gitu. Kalau misal di uncheck dia akan tampilannya memanjang, misal apa kan dia akan memanjang, jadi kita perlu scroll lama. Menurut saya yang paling bagus biar kelihatan sih itu sih, kita pakai software. Salah satu juga apa, biar kita menulisnya kita bisa menggunakan pakai itu, pakai indentasi. Nah, dia kan otomatis indentasi kan, jadi kelihatan daripada memanjang kan. Ini teman-teman bakalan sulit lihat misal panjang gini, akan lebih mudah kalau misal gini. Kita ada 3 argumen kan, ini 1, 2, 3. Nah, misal di sini x-link, artinya itu apa namanya, rentang dari sumber x-nya. Rentang dari sumber x-nya kan di sini 0 sampai 3. Nah di sini terusnya dia vektor ini 0 sama 3.
yang isinya harusnya dia link 2 kan, dari 0 ke 3. Terus 0 100 artinya yang untuk yang Y-link, argumen Y-link berarti dia dari 0 sampai 100. Tadi sih kita kasih 100 berubah lagi kan. Oh di sini ini bisa sih 100 yang berubah itu. Terus kita bisa pakai line di mana dia extract line to upload. Di sini LM itu dia menggunakan fungsi LM, di mana LM itu linear model, dan sebenarnya linear model, linear model itu regresi. Di mana misal ini apa ya tadi? Ini high school, ini iterasi. Di sini ini dependennya, ini independen. Jadi formulanya teman-teman harus ingat Y, formula itu Y X. Bisa juga menggunakan titik, titik itu artinya semua variabel X, semua variabel selain Y dianggap X. Bisa juga misal ada dua variabel, bisa juga X1 plus X2 gitu. Jadi di sini kita menggunakan iterasi sebagai X, yang kolom ke-6 sebagai Y-nya. LWD itu dia artinya line width. Jadi ketebalan dari line-nya nanti. Mungkin misal kita 10 kan semakin tebal dia. Nah, maksudnya nggak bisa. Oh, dia soalnya itu dia apa namanya ditambahkan. Jadi jangan salah, dia nggak diganti tapi ditambahkan. Itu kenapa terlihat itu. Terus part effort. Nah di sini berfungsi sebagai apa namanya parameter. Itu dia membuat satu baris dua gambar untuk di plotnya. Misal saya coba, maka ada dalam satu baris itu ada dua gambar. Maksud ini sudah kan tadi P 23 points, type-nya ada yang stem. Kita lanjut dulu. Tablet tarikan tablet sudah. Ini parameter contohnya kan. Saya coba jelaskan. Kan ini gambarnya kan. Ini kan data kolom income di state X7. Di sini extract-nya income. Ya income. Terus di sini main-nya histogram of income. Nah di sini otomatis dia dalam bentuk frekuensi. Jadi misal dalam rentang 3.000 sampai 3.500 itu ada berapa? Misal di sini sekitar berapa? 12 di sini dari 3.500 sampai 4.000 rentangnya. Jadi dia semacam sudah dikategorikan di sini. Terus densitas, kalau misal kita mau histogram density kan, densitasnya di mana ini itu sebagai densitasnya. Kalau misal teman-teman mau disuruh menggambarkan histogram densitasnya, kita menggunakan tambahan argumen prop to. Saya sih teman-teman simpan gitu di akhir. Nah, prop to katakan ini prop to kita ingin melihat distribusinya bentuk seperti apa dalam bentuk garis, dan menggunakan fungsi lines. Tapi jangan lupa di sini harus ada fungsi density. Nah di sini nanti hasilnya seperti ini density-nya, dia density fungsinya. Terus kali ini ketebalan garis otomatis langsung di sini ada garis densitasnya.
Ini untuk menghitung density-nya tadi kan, fungsi density menempatkan. Ini hampir sama kayak outline sih, fungsi outline tadi. Ini tadi tabel. Kalau misal di sini cuma satu kolom saja, otomatis dia bukan tabel, ya semacam tabel satu arah sih. Bentuknya seperti ini. Dia hanya menghitung frekuensinya, misal medium berapa, mediumnya ada 18. Terus lanjut box plot. Box plot di sini kita menggunakan flow mode, menggunakan extract mode. Nah, di sini otomatis dia menggambarkan box plotnya, di mana mediannya di sini kan median kuartil pertama, kuartil ketiga, terus ini max, min, bukan, ini apa namanya, IR ya. Nah di sini kelihatan, misal kalau kita ini kan satu variabel khusus order, terus di sini kita buat box plot variabel 1 sampai 3, jadi ada iterasi, terus ada income, ada populasi. Jadi kita bisa pakai ini apa namanya, titik 2, jadi dia akan memanggil, tetap ini bentuknya data frame-nya bukan vektor, tapi ada dengan 3 kolom saja. Jadi plus data frame 1 3 saja. Ini tetap data frame sih. Misal iterasi, ini kan kolom ketiga iterasi kan. Nah itu baru numerik. Ini kapan ini jadi numerik? Ini kan masih data frame kan. Misal kita pakai itu gunanya pakai double square bracket, maka numerik. Jadi ini nilainya sama. Bisa juga teman-teman menggunakan apa tadi? Iterasi pakai nama. Jadi misal nilainya mungkin itu cara memanggil datanya. Jadi ini untuk vektor, ini bentuk masih bentuk. Ini saya jelaskan karena itu sih, teman-teman kan KS, jadi perlu mengetahui apa dasar-dasarnya kan, kelasnya, itunya. Tadi kan box sudah kan ada 3 variabel, di mana X itu tadi 3 kolom itu. Sini ada 4, lihat di multiplier, ini 1, sini nggak terlalu kelihatan sini. Iterasi kenapa ya? Kelihatan itu mungkin karena skalanya yang berbeda. Karena disatukan skalanya. Nah, itu fungsinya apa namanya? Normalisasi ya, normalisasi. Sudah diajarkan kayaknya itu sudah diajarkan di apa ya, di IDA. Nah, itu kan box plot. Kita lanjut ke stem. Nah stem plot langsung saja menggunakan fungsi stem, tapi munculnya di konsol. Terus bar plot ini nggak ada datanya sih, jadi aku tidak coba yang ini. Oh, saya buat gitu ya. Saya pakai tabel ini. Cuma misal saya pakai yang ini, bukan. Ini pakai fire, ini pakai fire chart. Lanjut ya. Ini enggak buat pertanyaan untuk lanjut ke pie chart. Misal kita menggunakan ini tadi yang untuk vektor low medium low ya, height yang untuk populasi. Misal kita definisikan variable G. Di sini kita lanjut langsung buat. Kita kembalikan misal kita pakai ini. Kita jadi satu apa namanya? Coba satu gambar saja. Nah kan ini di sini penjelasannya G itu sebagai tabelnya kan, fungsi apa? Dia ada table, ini kelasnya table.
karena kan dia kategorik dengan ada frekuensinya kan. Terus call rainbow artinya dia sebenarnya di sini call itu dia membuat color, tapi kan tentu perlu warna yang berbeda. Jadi di sini dibuat 3 warna menggunakan fungsi rainbow. Misal panjang G-nya kan ada 3 kan, panjang G ada 3, dibuat apa RGB dari 0,1 sampai 0,8, jadi bentuknya seperti ini ya. Tadi kan bisa teman-teman itu sih copy yang ini, terus bisa didefinisikan sendiri tergantung warna pilihan teman-teman. Kan sama kan hasilnya. Clockwise through untuk fungsi rainbow membuat apa namanya, membuat vektor RGB, fungsinya RGB dengan panjang 3. Kalau untuk clockwise yang artinya itu dia akan itu clockwise through berarti searah jarum jam, ya kan? Nah, searah jarum jam. Terus bagaimana legendnya? Legendnya itu dibuat menggunakan fungsi legend. Dia akan fungsi legend ini akan dengan code yang ada itu ditambahkan di sini. Kan saudara kan di sini top artinya dia posisinya, legend itu artinya apa sih situ vektornya low, medium, high kan, vektor row names dari bedanya ini sama ini row names titik. Kalau row names titik sama ya, sebetulnya sama deh fungsinya. Saya biasa pakai row names itu di data frame sih. Kalau row titik names saya digunakan untuk table. Terus JEX itu semacam itu sih, semacam coba dia itu parameter argumen juga. JX itu karakter expansion vector latitude. Itu artinya apa ya? Oh, dia semacam posisinya. Windows mana? Jalan. Oh, berarti ada yang kurang ya tadi. Oh, soal C soalnya. Maaf. CX itu sepertinya posisinya, misal jarak dari natif dari apa? Dari plotnya, terus title, income, nah ada kan title-nya, legend-nya, title legend. Di box to become around the legend. Jadi di sini artinya dia nggak perlu digambarkan boxnya, box dan legendnya. PC15 tadi itunya, PC15 kan tadi kan dia pakai persegi, kolom ini kolom itu kolomnya, and call itu jumlah info tuh ada info itu, oh ya jumlah kolomnya kan di sini kolomnya 1 kan, kolomnya 1 benar. Terus kelanjutan feature sudah lanjut ke plot. Nah titik plot menggunakan titik norm, di mana titik norm akan menghasilkan plot titik lain akan menghasilkan barisnya. Sapiro test kita coba Sapiro test. Kita pas uji tes Sapiro. Jadi di sini W itu uji statistiknya, P value itu
itu. Jadi dia di sini p-value karena dia lebih dari misal alfa kita 0,05 karena dia lebih dari berarti dia memenuhi asumsi normalitas. Pairs. Pairs itu correlation plot. Nah, ini bukan correlation plot karena dia hanya menggambarkan plot yang bukan ini menggambarkan plot yang plot korelasi tapi tidak memperlihatkan korelasi itu sendiri. Jadi dia memperlihatkan grafik XY dari variabel tiap kolom masing-masing kolom di dia di data frame text itu. Tapi di sini diambil cuma 2 sampai 6 kolom. Jadi di sini ada 4 1 2 3 4 5. Oh, ada 5 ya. 2 sampai 6 itu 5. Itu lanjut kemana? Lanjut ke distribusi peluang. Oke, distribusi peluang. Jadi di sini ada 4 sisipan, ada apa namanya prefixnya. P untuk PDF-nya, D untuk PDF, ini PDF. Ini untuk apa namanya? Untuk kumulatifnya CDF. P0 kan CDF. P itu untuk inverse quantile. Jadi misal kita membuat data bank kita, tapi dalam distribusi apa namanya? Distribusi normal. Di sini, oh saya di sini 1 pangkat ini 1/6 artinya dia bisa juga ini dia 1 juta. Di sini R0 itu kalau kita lihat argumennya dia pakai min SD mana R0. Nah ini N min SD. Berarti di sini otomatis kalau teman-teman tidak mau ya, otomatis di sini dianggap dia min. Jadi dia di sini min ya sama sih hasilnya. Itu standar deviasi saya pakai 500.000. Jadi di sini 30 itu N-nya berapa? Kita membuat data bangkitan berapa sampel dari distribusi normal. Jadi ya tiap teman-teman karena ini beda-beda hasilnya. Hasilnya beda-beda. Terus untuk data bangkitan untuk normal, terus yang P0 berarti inverse bukan yang itu dulu. Yang D0 PDF berarti misal D0 dari min 0 dengan standar deviasi 0,5. X-nya 0,5. Nah, jadi di sini peluangnya, jadi ini coba saya misal untuk misal sini kan min-nya kan 0 kan, 0. Nah, standar deviasinya itu SD-nya 1. Kalau misal di sini dia 0,5 X, berarti artinya PDF itu berarti P X sama dengan 0,5 untuk distribusi apa namanya? Distribusi normal berarti 0,35 hasilnya di sini. Kalau CDF misal lanjut ke CDF pakai prefix P misal 0,5. Di sini ada tambahan argumen. Di sini ada lower tail sama dengan di sini P0 dia menggunakan lower tail true, defaultnya true. Di sini misal 0,5, P-nya 0,5, peluangnya 0,5. Di sini ya, berarti dia akan menghitung kumulatif. Kalau kumulatif artinya berarti CDF ini. Kalau partai interpretasinya misal 0,5 kan di sini kan, di sini 0,5 X. Berarti CDF itu menghitung apa namanya? Menghitung berapa sih area ini? Berapa area yang ini? Tentu misal kalau dari 0 itu tentu di sini 0,5. Ini 0,5. Ya kan? Kan 1 kan? Karena di sini tempatnya di positif, terus dia menggunakan lower tail. Ini lower tail dia menghitung dari bawah
berarti dia lebih dari 0,5 dong harusnya. Nah, di sini 0,69, jadi peluang ini 0,6, 29, 0,69. Misal kalau kita pakai false, sortir false, berarti dia upper tail dong, dari upper tail. Jadi dia akan di 0,308, jadi dia akan menghitung yang ini ya, upper tail. Jadi 1 dikurang ini dong, 0,69. Terus untuk P0 itu berarti kita dari peluang itu kita mencari dia CDF-nya berapa. CDF-nya berapa, misal saya tadi pakai yang P0 dari 0,5 untuk low tail pro tadi, ini kan nilainya kan, nah, tentu dia X-nya harusnya 0,5 kan. Nah, di sini X-nya 0,501 mungkin karena ada angkanya di sini, angka terusannya. Terus itu untuk finongkan inverse-nya, cara mencari X dari apa? Cara mencari X dari CDF, peluang CDF-nya. Itu untuk yang P. Sama dengan distribusi lain, misal untuk yang fungsi T berarti kita pakai fungsi DT, PT, PT, FT, binom untuk distribusi binomial, Poisson, ini ada contohnya untuk visualisasinya. Misal kita buat data bangkitan ada 1000 n-nya. Nah, di sini otomatis min-nya 0, SD-nya 1 kan, di sini ini nilai default-nya X, Y, terus kita buat di sini kan tadi histogram untuk yang X, nah ini juga, nah ini sudah ada garisnya. Terus untuk yang Y dengan min 10 dan standar deviasi 5, seperti ini. Nah, di sini saya ini apa? Oh, korelasinya. Misal teman-teman ini kan tadi saya bilang pokoknya ada 10 ya. Jadi di sini ada kategori juga kan. Tentu tadi saya bilang itu fungsi core nggak bisa dipakai kalau misalnya ada DRP pop sama DRP inch yang berbentuk faktor. Terus saya coba di sini. Nah, di sini kan X must be numerik. Artinya semua dari sini harus berbentuk numerik vektornya kolom setiap kolom. Jadi kita misal tidak memakai kolom terakhir dan kolom ke-9. Kan ada 10 kolom. Jadi kita bisa menggunakan minus. Oke, 9,10. Jadi kan ini artinya minus 9, minus 10 kan. Nah, baru bisa. Karena dia meng-exclude atau mengeluarkan kategorinya. Hasilnya sudah terlihat. Terus tadi saya mau itu membuat grafiknya. Coba kita lihat. Misal berapa sih yang hubungan korelasinya 0,7 misal langsung saja gitu. 0,7 itu ada cross dengan area. Area dan bukan belum ya. Yang mana yang itu? Oh, iterasi sama model. Misal saya menggunakan ini saja. Misal saya menggunakan cross sama area. Di sini F ini Y-nya, ini X-nya. Di sini model regresi. Ini model regresinya. Ini sebenarnya ada nah, di sini kita coba plot area sama cross. Nah, ini area sama cross. Kita pilih seperti ini. Oke, masih dua gambar. Terus di sini call-nya tadi kan sudah dijelaskan tadi kan. Nah, di sini outline-nya kita bisa menggunakan outline langsung dari modelnya. Outline dari model. Sama tadi kan. Kita bisa menggunakan ini model ini kelasnya dia berbentuk LM, objek LM, objek dari fungsi LM. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi summary. Fungsi summary itu gunanya untuk memperlihatkan hasil kesimpulan dari uji regresi kita. Regresinya.
model. Oke, itu kita lanjut. Mungkin dari sini materinya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh lewat chat atau langsung interupsi. Kalau belum ada, kita lanjut ke pembahasan soal 28 November 2017. Nah, tadi kan ini kerja kan lebih menggunakan R. Misal di sini mengelompokkan RT. Jadi dari tinggi lebih dari 1 juta, terus rendah lebih kurang dari 300.000. Jadi misal kita coba lihat yang mana tadi yang fungsi atau menggunakan fungsi cut. Karena datanya nggak ada, kan di sini sudah dibilang datanya nggak ada. Jadi di sini sama tadi kan, tapi di sini menggunakan if else. Tapi menurut saya ini salah dia. Ini salah. Karena tadi nanti hasilnya seperti itu. Jadi misal di sini dia dites dulu susunas escape dulu, yang misal dia apa namanya income-nya kurang dari 300.000, dia akan dikategorikan rendah. Tapi di sini dia dalam argumen no, coba kita tadi terus kan ada no kan argumen no. Nah, artinya nanti ketika misal dia sudah menamakan rendah ini, dia otomatis dia akan dites lagi dengan ini kurang dari 1.000. Ini hasilnya akan berbeda sih menurut saya. Tadi kita sudah menggunakan if else. Misal apa 3.000. Enggak, ini juga salah sih. Hati-hati teman-teman, misal kata copy paste itu misal di sini dia bukan tidak sama dengan yang ini, jadi kelihatan warnanya. Teman-teman misal kalau mau apa bisa menggunakan kontrol terus arrow biar biar cepat arahannya kan begini, arrow kontrol terus ditambah arrow-nya misal ke bawah. Kalau ke bawah dia akan scroll, tapi kalau ke kanan dikit dia akan seperti ini. Misal di sini apa ini kan berbeda semua, ini sama ini. Ini kan medium low kayak ini. Yang tadi saya bilang kan dia kan beda hasilnya. Dia ini koma. Sedang hendak sama ya. Berarti teman-teman bisa pakai yang ini. Kayaknya tadi kok bisa ya? Tadi dia salah. Oh, ini ya. Saya nggak bingung juga sih. Tapi menurut saya yang paling gampang digunakan yang ini. Berarti teman-teman bisa pakai yang ini, else. Ini kan menghasilkan apa namanya? Pakai else dia nggak ditransformasikan menjadi misal belum ditransformasi jadi faktor. Kan kalau dipakai ini dia otomatis jadi faktor. Kan? Ini belum. Itu mungkin bedanya. Terus di sini mentabulasikan hasil nomor 2 dengan, jadi di sini langsung saja dibuat misal kan tadi. Jadi misal teman-teman di sini table otomatis belum itu. Nah di sini dia dia urutannya beda karena dia di sini table dia secara implisit mengubahnya di kategori, tapi
Di sini dia menurut abjad kategorinya. Tapi kalau di sini kategorinya dia kita sudah namanya definisikan tadi low untuk kategori pertama, kategori low medium high, jadi otomatis ini tetap sama posisinya table menggunakan kata dan else akan low sama. Ini kan H L di urutan objek ya, table di table. Terus attach susunas. Ini artinya attach itu berarti teman-teman nggak perlu misal saya attach step x77, artinya dia variabelnya bisa dipanggil, misalkan nggak bisa dipanggil kan income, itu nggak bisa dipanggil, tapi kalau attach step x77 setiap kolomnya akan di apa namanya didaftarkan ke workspace, misal income sudah bisa kan, ini kan nama kolomnya kan, yaitu untuk fungsi attach. Ini plot artinya ini x-nya, ini y-nya, membuat box plot. Dimana jet itu apa jet? Satukan kategori. Dan saya untuk jet box plot, self plot. Ini bukan box plot kan, bukan box plot. Oh ini bukan box plot, dimana di sini berarti harus tuh apa namanya? Sini misal income-nya, step ini nggak ada datanya sih. Saya bingung juga ijab ini objeknya apa ya? Saya misal ini buat box plotnya kan tadi box plot itu cara membuat box plot tadi misal box plot itu ini bisa menggunakan ini yang mana ini pakai populasi. Oh ya, populasinya berarti harus Y, harus berbentuk numerik ya, harus berbentuk numerik untuk apa? Untuk kita buatkan box plotnya. Ini ada di podcastnya. Suruh buat box plot kan? Buat box plot daripada jumlah RT berdasarkan kelompok RT. Oh, berarti dia harus numerik itunya, harus numerik mana tadi? Jadi kan ini kan apa namanya? Ini kan sudah berbentuk kategori. Nah, ini kategori. Teman bisa upload ini dengan kategori ini sih. Nah, ini kan kategori kan, ini kategori X kategori. Di mana Y-nya misal kita pakai jumlah, ini kan jumlah, ini kan IP-nya misal kita pakai income. Nah kan, ini seperti ini nanti. Kita sudah membuat box plotnya. Jadi dia, teman-teman harus ingat, misal kita pakai fungsi plot, ini dia X-nya sebagai kategorinya, vektor kategori. Y-nya itu income-nya. Jadi kan ini harus sama panjangnya kan? Harus sama panjangnya. Karena setiap tiganan dompet itu didefinisikan medium. Jadi nanti medium dikumpulkan, dibuat box plotnya. Seperti itu mungkin algoritma.
Untuk box plot korelasi dia menampilkan matrik korelasi dan cari berarti korelasi CB. Oh ya, ini teman-teman gampang kan, misal terus korelasi ini kolomnya 1 sampai 4. Ini CB artinya dia menggabungkan tiap vektor sebagai kolom. Misal CB dia kepo dengan set x7. Ini akan dua kolom. Akan dua kolom kan, tapi dalam bentuk matriks. Oh ini gear pivot dia kan harusnya bentuk vektor, harus bentuk vektor yang ini cap satunya. Kalau sudah diubah, berarti dia dikonversi ke numerik dia sebenarnya. Kan ini low untuk jadi satu, kan untuk ini medium kan, ya kategori kedua. Itu untuk CB, ini dengan CB. Tadi kan sudah ini kolomnya, ini barisnya berarti semua baris. Pierce tadi itu membuat matriks diagram pencarnya. Jadi di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 variabel. Terus menghitung peluang. Menghitung peluang kan tadi sudah P0. Misal di sini peluang apa? Antara 800.000 hingga 1,2 juta. Berarti kita harus menghitung itu misal dari P0. Misal karena dia tidak ingin melihat peluang yang ini, peluang dari X, berarti kita melakukan kumulatif dong. Jadi misal saya contohkan ini, misal di sini, ini dengan min berapa? Min ini tadi minnya misalnya berapa ya? Di sini 900.000. Ya. Di sini kita menghitung 800 peluang 800.000 hingga 1,7 juta. Berarti di sini bentuknya itu begini. Kita akan menghitung area di sini. Di sini 800.000. Terus di sini 1,2 juta. Caranya gimana? Di sini berarti kan kita menggunakan CDF tadi kan. CDF itu menggunakan P-norm. Berarti kita menghitung dulu yang ini, tapi dikurangi dengan yang ini 800.000. Dikurangi dengan 800.000. Tentu dia akan mendapatkan hasilnya ini kan. Berarti kalau matematisnya P X 1,2 juta ini kan lebih besar kan, terus dikurang P X 800.000 kurang 800.000 ini kan 800.000. Akan di sini menggunakan P0 100.000 min X bar SD dengan min dan SD yang sama. Di sini belum ada SD-nya sih, belum dicari standar deviasinya, jadi itu ini ya X bar-nya sudah tapi SD-nya belum didefinisikan. Otomatis dia akan hitung peluangnya. Ingat karena itu P0 tadi menggunakan apa namanya defaultnya lower tail sama dengan lower tail itu dia true, otomatis lower tailnya true. Jadi dia kumulatifnya seperti ini, CDF-nya lower tail. Untuk pembahasan yang ini sama kok sama yang ini. Misal lower tail false berarti artinya dia kan gambarnya seperti ini, 1,5 juta kan. 1,5 juta di sini. Berarti kalau lower tail false berarti misal 1,5 juta di sini, berarti dia akan hitung dari sini. Kita sudah benar kan? Dia ditanyakan itu lebih besar dari 1,5 juta. Kalau lebih kecil kita menggunakan defaultnya dan tidak perlu menuliskan lower tail true karena sudah default. Ini salah sih, sebulan lebih dari ini rata-rata pengeluaran sebulan kurang dari 500.000.
Iya kan? Coba lihat. Kurang lebih kecil dari maksud. Mungkin itu untuk nomor 6-nya. Kita lanjut ke mana-mana. Ke nomor 7. Nah, 7 kan gampang kan? Ya, ln, ini Y-nya, ini X-nya. Ini sebenarnya argumennya formula kan? Formula. Dia membuat fitting linear modelnya. Di sini langsung diplot antara X, ini X kan? Ini X, ini Y. Terus di-apply, dibuat garisnya. Coba kita lihat. Tadi kan sudah kita skip aja yang ini. Terus lanjut ke pembahasan ini. Pembahasan nomor 2. Lakukan statistik deskriptif dan visualisasi data dan keputusan data. Oh, di sini berarti sudah menggunakan ggplot ya. Kita menggunakan ini SPSS-nya. Kan di sini sudah saya bilang tadi sudah jelas itunya. Praktis. Di sini statistik deskriptif menggunakan R. Nah, jadi sini data handle missing values data. Jadi NA omit data ini. So, NA omit data. Jadi menghapus baris setiap baris yang kolomnya itu ada NA. Misal dia non respon, misalnya non respon itu bicaranya NA karena sudah, terus sum is NA berarti dia menjumlah, apakah dia misal di sini is NA datanya, apakah datanya ada NA, ini dia misal step X77, misal tadi cartridge. Di sini akan menghasilkan vektor logika, di mana kalau misal dia true di sini, berarti dia variabel baris pertama dari bukan vektor pertama dari GRPH dia NA nilainya. Kenapa ditambah sum? Karena dia false itu kalau di numerik kan sama dengan 0. Dan true itu selain sum, jadi dia hasilnya 0 kan. 0 berarti dia nggak ada yang NA. Terus filter, oh berarti ini sudah menggunakan DPLYR dan G2. Ini kayaknya terus. DPLYR sudah. Filter artinya kita memfilter dari data itu. Misalnya, ini hampir sama dengan fungsi cut, tapi cuma di sini menampilkan doang. So, step 7 filter, misal income kurang dari tadi berapa ya? Income seperti yang kurang dari pilih. Oh, loh, nggak ada 3.000. Oh, sorry. Kan nggak ada 3.000. Nah, kalau kan misal jadi dia masuk set berapa sih? Ini berapa sih yang dia memanggil baris yang income-nya kurang dari 4.000. Ini hasilnya teman-teman sama misal menggunakan tadi ini. Misal teman-teman bisa menggunakan square bracket sama maksudnya. Oh, kolomnya. Terus di sini semua kolom. Bisa di sini kolom pertama. Berarti di sini kita bisa pakai ini shortcutnya untuk pipeline operatornya bisa menggunakan Ctrl Shift M. Di sini select kolom pertama itu namanya apa? Namanya itu population. Ini akan sama dengan kolom ini. Oh, tapi di sini dia berbentuk data frame. Di sini sudah berbentuk vektor. Soalnya dia select.
select baris koma kolom. Mungkin itu. Kalau misal perusahaan bukan dari perusahaan atau usaha, berarti kan dia peraturannya begini, tidak sama dengan kan. Misal dia kita pakai yang ini, RP inch. Bisa sampai ini, misal yang tidak sama dengan low. Nah, ini berarti dia populasi dengan income yang medium atau high. Populasi misal Alabama 3.615 populasi di sana, di mana negaranya itu dikategorikan medium atau selain low kan, misal untuk yang low. Nah, ini untuk negara-negara yang apa namanya income-nya low dikategorikan bukan populasi, grup populasinya itu kan terlihat kecil kan semua. Ini tadi medium, selain low, besar populasinya berdasarkan konflik. Oh ya, dia dibuat vektor dulu. Country-nya tadi mungkin karena vektornya hanya karakter, jadi dibuat kategori faktor. Kita coba lihat ini group by country. Misal di sini saya coba group by DRP inch. Jadi di sini teman-teman harus di sini misalkan country dia kan sudah kategori kan. Nah di sini kita tadi menggunakan DRP inch karena sudah membentuk kategori. Dia tetap sama, tapi di sini dia berbentuk bukan data frame lagi, dia berbentuk table. Karena kita menggunakan library di Belier kan. Nah di sini ada grupnya ada 3. Misal kita menggunakan di sini group by summarize sum dari sales. Berarti dia kalau misal di sini copy terus summarize sum, misal di sini income. Jadi dia akan menghitung berapa jumlah income dari untuk kategori low income. Misal kita bisa samakan ini misal di income, coba lihat dari income yang bentuk income-nya itu jadi dia jumlah untuk kategori low income, jumlah income itu ada 4.740. Di sini kenapa dikasih N? Karena ini nama cuma judul itu sih, judul kolomnya. Misal di sini jumlah income. Bisa juga teman-teman di sini pakai summarize-nya Mian. Misal berapa sih rata-rata untuk yang low income? Kan untuk cenderung kecil kan jumlah income-nya. Kan dia dikategorikan grup low. Terus kan di low price. Oh berarti dia membuat berarti dia nanti cuma 3 dong, cuma 3. Berarti sini kayak inch N-nya saya rapikan dulu. Kita rapikan misal di sini extract itu income, jumlah. Tadi kita pakai ini ya, kita pakai jumlah income. Nah, jadi dia bentuk topnya gini. Untuk penjelasannya coba kita lihat X.
reorder itu, jadi dia reorder levelnya. Jadi semisal kita misal lihat, dia akan reorder, artinya dia akan tadi kan sebenarnya sudah benar sih low, medium, high. Karena dia di reorder, dia akan di order ulang kategorinya. Jadi bukan low income, low, medium, high, tapi mungkin saja dari high ke low, dari yang terbesar ke ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini yang terbesar, jumlah income yang terbesar itu medium, otomatis dia yang pertama, dia kategori pertama. Terus misalnya kita tanpa ini, misal ini aja, otomatis nanti low, medium, sama high. Dia high, medium, low, kan belum di order kan. Kenapa mesti terus Y jumlah income-nya? Maka tadi Y-nya itu sebenarnya ini Y-nya, karena dia menggunakan apa namanya, flip, artinya kita putar itu. Y-nya itu, coba kita nampak ini bentuknya seperti ini. Sebenarnya kan ini Y-nya kan, ini X-nya, karena menggunakan apa namanya, fungsi flip. Kenapa menggunakan tambah-tambah ini? Sebenarnya itu di sini kita buat datanya dulu, terus kita buat plotnya di sini, di sini, bagian sini. Ini agak rumit sih, maksudnya dipahaminya memang kalau di dulu. Soalnya bisa tambah-tambah, bisa ditambah ini fungsi gambar start identity itu. Ini sudah semacam defaultnya umumnya. Fill graph gear page, artinya dia gear page itu berarti warnanya itu kita kategorikannya apa? Kita ada 3 warna. Jadi kan di sini grup gear page kan tadi 3 kolom, 3 kategori. Terus white, fill, false. Coba kita pakai. White itu nggak bisa. White itu apa? False. Itu apa ya? Coba kita lihat. Sebuah for each cell. Jadi dia semacam mungkin garis-garis nih. Kalau white, fill, false. Sebenarnya nggak perlu sih. White itu yang ini. Legendnya bisa teman-teman pakai legend, bisa tambah ini beyond text, artinya kalau kita menambahkan dari mendapatkan teks dari tanpa ini beyond text as label jumlah income. Nah kan ini kan labelnya kan dari vektor ini, vektor tadi, vektor vektor yang ini kan. Terus pages itu semacam vertikal posisinya, pages juga untuk horizontalnya, misal saya tambah di sini 0,5, tentu dia akan berubah lokasinya. Maka semakin ke atas dia. Pages size-nya untuk ukurannya, terus extract group income, kan ini X6, terus jumlah income, ini reportnya. Ini apa soalnya? Soal untuk nomor 3 itu apakah terdapat perbedaan profit dari perusahaan yang berasal dari usaha? Maksudnya. Jadi di sini dia menggunakan uji asumsinya dulu. Dia menggunakan uji T ya, T-test kan. Nah, T-test di mana di sini kita tentu T-test itu ada asumsinya kan. Kalau di start asumsinya misalnya dia normal, terus variansinya sama. Nah, kita menggunakan part test di mana di sini log usaha, artinya profits yang bukan dari
yang dari USA tapi profitnya lebih dari nol. Kenapa lebih dari nol? Karena mungkin saja ada yang negatif profitnya. Kan tentu saja kalau profit itu ada yang negatif, yang ada yang rugi, ada yang untung. Misal kalau sudah teman-teman uji, misal di sini tolak kanan, berarti dia kan nggak normal, tapi aku yang mesti kenapa dia tetap lanjut. Sebenarnya kalau tanpa menit asumsinya bisa langsung saja sih, bisa langsung uji tesnya saja kan memang disuruh itu H0 dan H1-nya kan. Misal H0 tidak terdapat perbedaan profit. Misalnya tes misal apa ya, kalau contoh dari data kita ya. Misal tes perbedaan, tapi nggak ada itu sih kita tidak ada income dari, misal kita bisa pakai income dari yang grup apa ya, grup select. Kita bisa gimana ya? Kita bisa pakai data yang itu, grup income yang sama dengan yang low dengan misal medium inch dengan low inch. Kita buat tabelnya dulu. Di sini income. Jadi kan dia di sini vektorkan, tapi kita memerlukan yang kategorinya sudah dikategorikan. Berarti di sini DRP sama dengan, jika kategorinya kan itu kan low inch kan. Jadi artinya di sini dia akan mensubset income, tapi yang kategorinya low inch, yang low income. Nah, ini kategori low income, misalnya medium income. Tentu lebih besar kan, nah kan kelihatan lebih besar. Di sini kita bisa coba bandingkan. Itu sided par equal tadi kan hasil dari itu, par equal itu hasil dari uji asumsinya tadi, uji asumsi variansinya sama atau enggak. Alternatif two sided, kita bisa lihat di sini alternatifnya itu argumennya ada 3, misal two sided, greater atau or less. Kan kalau two sided itu H0-nya berarti dia menggunakan sama dengan, kalau misal greater di sini greater artinya dia dilihat dari kisah saja. Misal di sini kalau satu two sided itu tidak sama dengan, kalau satunya di sini alternatifnya teman-teman tulis greater, berarti satunya itu seperti ini, tes begini, berarti otomatis di H0-nya berubah menjadi seperti ini untuk yang ini. Terus kalau untuk yang ini berarti lebih dari sama dengan belum di itu ya. Nah, kan sudah kelihatan di tesnya, ini tesnya, full sample test. Jadi di sini PPU-nya kelihatan, PPU-nya tolak panel, artinya dia dia menyimpulkan satu, jadi mu satu, jadi mu satu tidak sama dengan mu dua, mu dua tidak sama dengan mu dua. Ya kan emang beda kan rata-rata mereka, satunya rata-rata kecil, satunya rata-rata medium. Ini kalau untuk di tes sudah muncul. Ini mungkin teman-teman bisa lihat itunya, simpelnya. Ini kota terakhir ya. Oh, dia di sini teman-teman disuruh buat apa namanya? Disuruh buat itu apa namanya? Sintaksnya tapi manual. Nggak pakai ini, pakai tes. Tapi kan teman-teman sudah pelajari kan algoritmanya. Misal ini fungsi par mendapatkan untuk variasi pertama, kemudian par lagi ini NARM true, artinya
argumennya itu kalau misal dalam vektor itu ada yang NA, dia otomatis di RM, di remove. Terus length itu panjang vektornya dikurang dari jumlah, ini itu jumlah observasi yang bukan NA. Ini 1,34, 673. Terus FP itu dia namakan sebagai total, itu degree of freedom-nya. Degree of freedom kan N1 sampai N2 dikurang ke 2. Karena 2 itu 2 dites. Itu dites kan rumusnya gitu. SIRT. Jadi kan ini square root. Jadi akar dari, jadi di sini agak memusingkan, coba kita dulu. Oh, teman-teman bisa, ini kan kelihatan berwarna-warni kan. Teman-teman bisa pakai biar bisa membedakan itu. Saya menggunakan di itu gimana tadi kan. Nah ini rainbow parenthesis. Jadi dia akan membuat warna-warna parentesisnya itu berwarna-warni sesuai dengan bentuknya. Jadi dia N1 untuk jumlah simpel N1 dulu dikurang 1 dikali variansnya, varians pertama, terus ditambah N2 dikurang 1 dikali varians keduanya, terus ditambah ini sih. Saya lupa juga rumusnya sih. Saya lupa rumusnya. Mungkin teman-teman tahu kan rumusnya. Jadi gampang kok buat algoritmanya. Terus ini ya, rata-ratanya dari yang bisa. Nanti dia kecil ini, misalnya sama dengan ini. Nah kan, sama kan? Ini semacam manualnya. T tadi kan pakai distribusi T, tapi kita lihat apa namanya inverse kuartil. Berarti peluang ini kan peluang. Jadi 95% itu berapa sih nilainya, nilai T-nya, nilai T. Ini semacam kita lihat di table sih, dapat kok. Nah, disebut F-nya saudara, dengan DF di unit-nya. Nah, di sini dia alfanya ini. Nah, di sini ini D0-nya. D0-nya itu difference-nya. Ini apa ya? D0 itu, D0 itu T statistiknya. Uji T statistiknya. Dengan ini kan dibandingkan dengan T alfanya kan. Dan dia tolak 0, ini kan lebih dari ini T statistik, lebih dari T table. Jadi otomatis ya itu otomatis apa namanya? Otomatis tolak 0 karena lebih dari T table. Ini T table. Date-nya 173 ya, lumayan banyak. Mungkin itu sama apa nomor 5 itu. Nomor 5 menggunakan histogram. Nah, di sini kita menggunakan fase track. Ini gampang kan kalau di plot, sebenarnya dia sama sekitar plot sih. Tapi di sini aesthetic ada fungsi AS, teman-teman ikut saja misal X-nya tadi GRP income, terus ini itu harus yang numeric. Ini kan kategori. Bukan. Ini yang apa namanya? Ini yang bisa numerik juga kan dia diagram. Tapi di sini teman-teman harus tambahin jitter. Artinya dia akan membuat diagram scatter plot. Karena tadi ini kan kalau misal di sini teman-teman sini kategori otomatis dia akan berbentuk seperti ini. Otomatis di sini kategori yang rusak sama USA. Misal kita coba ini diikut dari di sini nama datanya.
Nah, ini kan fotonya, seperti ini karena banyak datanya kan. Ini tadi menggunakan, apa bedanya dengan menggunakan itu? Eh, Tadi menggunakan, ini menggunakan package di report 2 tadi, package dasarnya, package yang sudah ada di itu. Seperti yang ini belum ya. Seperti kita lanjutkan. Ini menggunakan set. Ini ada apa? Ada fungsi baru kita menggunakan facet. Ini kan game histogram, berarti kita akan membuat histogram dari Gecko ini tadi game jitter. Tapi di sini ada tambahan baru, facet web, GFP config. Pakai income, pakai income. X-nya ini kan eh, ini kan log social kan dia continue kan. Nah, di sini kita lihat pakai income continue. Deskripsi game histogram, histogram, config. Jadi di sini misal di sini kita di sini harusnya di sini di income. Kenapa dia di pakai nggak di apa ditandakan? Coba kita coba. Hmm. Oh biar ke sorry. Kan kayak gini kan sini. Dia maksudnya X income berarti X-nya itu dia pakai pendapatan, tapi di sini dikategorikannya preset preset berapa artinya kita membuat grafik tiga, tapi berdasarkan bentuk dari income ini. Jadi low income ini begini distribusinya, medium income distribusinya seperti ini, jadi income histogram oh sorry histogram seperti ini. Mungkin seperti itu ya, ya kan. Salah satu musim seperti itu. Ini aneh sih. Tapi yang penting jelas, yang penting terlihat sih. Mungkin teman-teman sampai sampai ini ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya. Kenapa sih? Soalnya menurut saya itu gampang kok ini. Menurut saya kok banyak ya. Misal di ST lebih banyak itunya, lebih banyak materinya daripada dari yang KS. Ya sama. Coba kita lihat tadi. Mana tetap sama kok sama. Ya, tetap frame. Tapi ada nanti ada kasus di mana dia beda kok. Ada kasus di mana dia beda. Masih 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 ada patokan dia kan cost. Dia artinya cost itu berarti dia akan apa as possible dia akan apa konversinya jika memungkinkan. Kalau data frame dia akan buat buat apa namanya buat baru ya, buat baru create data frames sama saja menurut saya kan sama sebenarnya data frame create. Mungkin yang lain apa sudah menjawab atau ada yang tanyakan lagi? Oke. Ini menurut saya bagus kalau misalnya teman-teman tahu shortcutnya, apalagi dari dokumentasinya kan di sini ada argumen, bisa juga nggak perlu ditulis argumennya, ini kan otomatis tetap kan. Di sini juga ada example-nya, yang bagus itu di example-nya, video belajar dari sini, mungkin itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita stop chat dulu ya.
Saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan ke apa? Ke moderator tadi. Tadi moderator siapa ya? Dia ada ya? Oh iya Kak, bener Kak. Maaf. Oke. Jadi teman-teman, kalau mungkin sekali lagi menegaskan, ada yang mau ditanya lagi atau enggak? Kalau enggak, mungkin kami cukupkan ya. Terima kasih buat Kak Ahmad Ramadan udah menyempatin waktunya. Ya, Eh, Terima kasih banyak Kak. Semoga ilmu yang Kakak berikan tadi semoga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih banyak amin. ya Kak. Iya, sama-sama. Semoga UTS-nya lancar ya. UTS-nya. Amin. Oke Kak, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita peroleh